Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, hari ini renungan firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Apa maksud hati yang bijaksana? Hati yang bijaksana, kebijaksanaan di dalam bahasa Inggris adalah wisdom, yaitu kebijaksanaan, kearifan. Kalau kita melihat kamus, orang yang bijaksana adalah selalu menggunakan akal budinya, pengalaman, dan pengetahuannya. Orang yang bijaksana, pandai, dan hati-hati, cermat dan teliti. Oleh karena itu, firman Allah adalah kebijaksanaan yang menjadikan hidup kita, pikiran kita berakal budi. Itulah hikmat Tuhan. Ada pengetahuan dari Tuhan yang harus kita miliki. Di dalam Amsal 2 ayatnya yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau ada hikmat, pengetahuan, dan kepandaian dari Tuhan, kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang mengerti kehendak Tuhan, orang yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Puji Tuhan. Yesus mengajarkan orang yang bijaksana tertulis di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 dan ke-25.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan Yesus, dan melakukan firman Tuhan. Pengajaran Yesus, firman Tuhan, adalah fondasi hidup kita yang menjadi dasar di dalam hidup kita. Karena Yesus adalah batu karang yang teguh. Pengajaran Yesus adalah dasar hidup orang yang percaya. Puji Tuhan. Kita harus membangun rumah rohani kehidupan kita di atas batu karang Yesus, sehingga pada saat hujan badai, masalah datang, hidup kita tidak terhempas. Kita tetap bertahan dalam iman. Iman kita tidak rubuh karena persoalan. Puji Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita akan terhindar dari kebodohan-kebodohan. Karena orang yang bodoh adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Mereka seperti mendirikan rumah di atas pasir. Mereka mengalami kehancuran, kerusakan, bahkan kerugian pada saat kesusahan datang. Sebab itu, jangan sampai kita bertindak bodoh. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji Tuhan. Orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mereka bodoh karena menolak firman Tuhan, sehingga mereka melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran. Mereka hidup di dalam dosa, sehingga mereka menghancurkan hidup mereka sendiri. Sebab itu, milikilah kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan, firman Kristus sebagai kebenaran. Di dalam Titus 2 ayatnya yang ke-11 dan ke-12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Mari kita tetap taat, mendengar dan melakukan firman Tuhan.
Kita tinggalkan segala kefasikan, keinginan duniawi, supaya kita dapat hidup bijaksana, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur. Di pagi ini, di hari yang baru ini, hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program doa pagi ini. Kiranya Tuhan, Engkau melawati mereka dimanapun mereka berada. Hamba berdoa bagi mereka yang bekerja, bagi bapak, ibu, saudara kami di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati jasmani maupun rohani. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Setiap mereka yang bekerja diberkati Tuhan. Di dalam menjalani hari yang baru ini, kami percaya, kami mohon penyertaan Tuhan. Kiranya hamba berdoa, biarlah Tuhan yang menolong setiap mereka yang mengikuti doa ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Engkau nyatakan kuasa-Mu yang mempunyai permasalahan, pergumulan. Tuhan berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Buka jalan Tuhan yang menghadapi krisis ekonomi. Tuhan buka jalan, Engkau berikan rejeki bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan ya Tuhan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan. Permasalahan, pergumulan keluarga Tuhan, kiranya hamba berdoa bagi mereka yang sedang bergumul pada hari ini di dalam nama Yesus. Buka jalan ya Tuhan, berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Mereka yang mempunyai masalah pekerjaan, Tuhan berikan pertolongan-Mu tepat pada waktu daripada Tuhan. Kiranya nyatakan kuasa-Mu sehingga kami boleh mengucap syukur karena Engkau baik dan setia adanya. Juga kami berdoa syafaat buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati Indonesia Tuhan, berkati pemimpin-pemimpinnya, berkati kota-kota di mana tempat kami tinggal di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, memohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.